Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sang channelnya Lihat Isam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat waras rasa kuat Kaisam? Masya Allah, Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman Kaisam yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian pada ngapain? Lagi pada lunch apa ya? Ada ya teman kita ya yang di sini di atas dengkulnya ini gede banget ya. Kaisam ngomong, kamu kenapa, tumor atau apa? Nanti hari Senin kayak Isam hasil rumah sakitnya keluar. Ya wis nggak apa-apa, nanti kalau kamu kenapa-kenapa, kalau butuh apa-apa di rumah sakit jangan lupa ngomong sama kayak Isam. Di sini gede ya cuy ya. Ya ujian kita tuh beda-beda gitu cuy ya. Teman kita juga masih sama, kelilit itu pinjol ya cuy ya. Banyak kelilit rentenir juga, nggak usah takut ngadepin mereka. Selama kita punya duit gitu untuk membayar, ya bayar aja. Yang penting kita sudah membayar pokok hutang dan dilebihin sedikit aja. Kita jangan latih ya, apa namanya, untuk mereka itu leluasa berbisnis seperti itu. Oke? Aduh, iya ya, ujian kita tuh beda-beda. Sedangkan negara maju itu sudah maju gitu cuy. Kita begini-begini aja gitu kan. Ampun. Tapi ya nggak apa-apa ya. Oke, hari ini ada cerita yang mungkin ini bisa menjadikan motivasi untuk kalian dan sikap untuk apa sih yang harus saya ambil ya ketika majikan saya membawa saya ke Cina beberapa kali ya. Ini kan ada ya, kadang ya paisangan itu orang kayak saya juga pernah ya 2 kali sebelum majikan Kaisam ke London itu paisang itu 2 kali itu pulang ya, setiap tahun baru Cina itu Kaisam pulang ke Cina. Ya beli visa Cina waktu itu zamannya Kaisam $700 ya. Sekarang itu udah $900 visa Cina ya coy ya. Nah, apalagi sekarang itu untuk membuat visa Cina domestic helper itu harus dengan majikan, undertaking majikan ya. Jadi kita nggak bisa nyelonong sendiri ke Cina gitu. Ini untuk memerangi illegal worker yang di Cina itu ya cuy ya. Bahkan ada ya miris sekali, kemarin ada yang chat ke Kaisam, saudara saya baru pulang dari Cina habis di penjara cuy katanya. Dia itu dibawa majikannya dan di overstaykan oleh majikannya. Akhirnya dia nggak tahu dibuang gimana gitu kan. Akhirnya dia masuk sel prodeo dan pulang ke Indonesia cuy. Nah, si saudaranya ini ngomong, bisa nggak kita mengambil hak kita pembayaran yang belum dibayar oleh majikannya di Hong Kong kayak Tisam. Nah ini perlunya kita edukasi benar-benar nih teman-teman kita supaya jangan mau nurut aja. Kalau misalkan dibawa ke Cina itu kita dipekerjakan, kita tolak saja, lebih baik kita mencari majikan baru, menunggu visa, lebih sabar gitu kan. Daripada kita maksain, kita di overstayin, kita dibuang begitu aja di penjara. Ini ada loh kasusnya. Sampai saudaranya, bisa nggak kita mengambil hak? Boleh, dikuasakan oleh kamu saudaranya untuk menuntut labor. Yang penting dokumen-dokumennya ada kan, foto paspor, kontrak kerja apa ya. Nah itu kamu kuasakan dia, laporkan ke labor. Kalau bisa laporkan juga majikannya, karena mengoverstaykan ini si pekerja migran. Jadi kasus labor tuh sebenarnya boleh diwakilkan ya cuy ya, asal dokumen-dokumen kita jelas dan case by case-nya jelas gitu. Oke? Nah ini ada teman kita yang lagi di Cina ya, kesulitan berkomunikasi lagi, terus dia sudah melambaikan bendera putih kayak Isam, tolong saya. Kenapa kamu? Saya 2 kali Kaisam diajak ke Cina. Jadi ceritanya sih alhamdulillah pekerja migran ini bukan dari PT ya cuy ya. Dia dimajikan baru nih ini. Baru kerja 6 bulan. Dia waktu dibawa ke Cina pertama kali itu cuma 2 minggu. 2 minggu juga sebenarnya dia dipekerjakan di rumah yang sangat besar. Kan Cina itu rumahnya gede-gede ya cuy ya, 3 lantai gitu kan. Udah gede-gede lah pokoknya. Lebih gede daripada rumah di Indonesia gitu. Jadi Cina itu kemewahannya di rumah cuy. Rumahnya tuh gede-gede. Yang mungkin pernah diajak Cina ke rumah majikannya gede-gede kan. Nah terus si pekerja migran ini sudah komplain sama agennya. Agennya ini malah mensupport majikan, kamu itu baru 6 bulan loh, jangan sampai notice loh, udah tinggal ikut aja, kan cuma 2 minggu kemarin aja, mudah-mudahan aja ini juga 2 minggu. Ternyata Kak Isam, saya sudah 11 hari di sini, saya kesulitan untuk WhatsApp, saya cuma bisa WhatsApp kayak Isam. Kaisam, ini sebagai bukti saya kalau misalkan saya nggak terima dibeginikan. Jadi si pekerja migran ini dibawa kedua kalinya oleh majikannya ke Cina cuy. Dia di sana dipekerjakan di rumahnya. Bahkan dia juga punya villa, dia juga bekerja di sana. Tenaga saya diperas Kaisam. Saya capek. Gimana caranya saya pulang? Saya udah minta pulang sama majikan malah dimarahin. Kata majikannya, nanggunglah orang saya bayar visa kamu itu $900 katanya. Sampailah 1 bulan kita di sini stay baru pulang. Nah, berarti kan kita sudah harus menyiapkan konsekuensi nih. Kurang ajar kan majikan seperti ini.
Apa yang harus dilakukan? Ini kan sudah kepalang tanggung ya di sana. Kalau misalkan memang kalian mau melakukan notis di Cina ya, bisa nggak? Ya bisa, tinggal kamu lari cari polisi, bilang minta dipulangkan. Karena saya dipekerjakan di sini. Wah, majikan pasti akan takut, ya kan? Nah, itu kita kembali ke kita. Kita punya keberanian untuk itu nggak? Setidaknya saat kalian di Cina, kalian harus masih punya visa. Supaya kalian tidak overstay. Karena sekalinya kamu overstay di Cina, itu udah ribet cuy urusannya. Masuk sel pasti kamu. Nah, penjara Cina itu bukan nggak kayak Hong Kong gitu, yang bisa jadi tahanan luar. Enggak. Cina itu kalau misalkan kamu mau keluar dengan cepat, majikan itu keluarga itu harus nebus. Ya, bayangkan tuh. Nebus. Dulu tahun 2016 teman kayak Tisan di penjara Cina, dia 5 bulan ya. Dipekerjakan ilegal oleh calo-calo kayak gitu, cuy. Keluarganya itu nebus 22 juta untuk pulang. Nah, maka dari itu, ini tegasnya Cina dalam memerangi illegal worker di sana. Kalian sendiri yang harus punya benteng ya untuk menghadapi majikan-majikan seperti ini. Apakah boleh kita menolak? Boleh banget. Karena ini di luar kontrak kerja kita, cuy. Ya. Kalau misalnya kita diajak ke Cina, just holiday loh, nggak usah kerja. Ya kan? Kalau hanya bantu-bantu sedikit lah oke lah. Tapi kalau kita sengaja memang untuk membersihkan villa, itu kan berarti kan kita dipekerjakan. Ini majikan sudah menyalahi kontrak. Pelanggaran. Majikan yang mempekerjakan pekerjaannya seperti itu pastinya akan nempuh kriminal ya di Hong Kong ya. Kita memang tidak bisa menuntut ganti rugi ya cuy ya untuk nuntut majikan nih karena kita dipekerjakan di luar job. Itu tuh sebenarnya kita tidak bisa menuntut ya. Hanya bisa mengkriminalkan majikan supaya mentok di imigrasi. Soalnya Kaisam juga lagi pendampingan kasus labor ya. Yang majikannya mempekerjakan 3 rumah, itu tidak bisa menuntut uang cuy sama majikan. Hanya hak-haknya dia saja terbayar, tapi dia bisa mengkasuskan majikannya sampai majikannya kena blacklist imigrasi. Itu bisa banget. Jadi si pekerja migran ini ya udah, kalau misalkan memang kamu sudah yakin ini mau move dari majikan ini, kumpulkan semua bukti bahwa kamu dipekerjakan di Cina dan lain-lain. Terus kamu juga kirim WhatsApp ke majikan kalau kamu minta dipulangkan, ya kan, itu sebagai bukti juga untuk kita naik labor. Kalau majikan tidak mau membayar hak-hak kita, ya kan? Nah, kita tunggu saja. Ini mbaknya lagi nggak aktif lagi ya. Mungkin mbaknya lihat video ini, nanti begitunya kamu sudah selesai nih, mau pulang lagi ke Hong Kong, udah langsung aja. Majikan, saya keluar hari ini karena saya dipekerjakan kamu dengan tidak sesuai kontrak. Nggak usah bayar majikan, boleh. Kamu langsung keluar, langsung cari majikan, langsung dengan konsekuensi kita tunggu visa di Indonesia. Ya nggak apa-apa, boleh. Alasannya apa? Alasannya kita membuat report ke imigrasi kalau kita dipekerjakan di luar job. Kasih bukti-buktinya di belakang surat notis. Surat notis kita ngomong kalau misalkan saya dipekerjakan di luar job. Gitu aja, nggak apa-apa. Kirim dulu ke imigrasi biar alasan kita menjadi alasan yang kuat. Supaya majikan tidak memutar balik fakta. Inilah kenapa pekerja migran Indonesia dibutuhkan keberanian untuk menjaga dirimu sendiri supaya kamu tidak celaka di luar negeri. Nah, ini pentingnya edukasi untuk teman-teman kita. Nah, kayak Tisam 2 kali diajak ke Cina kok nggak nolak? Karena kayak Tisam bisa mikir, majikan saya ini hanya berkunjung ke saudaranya, ke rumah saudaranya, dan dia tidak memiliki rumah di sana. Potensi kayak Tisam untuk dipekerjakan ke sana nggak ada. Makanya kenapa Kaisam oke-oke aja dibawa. Nah, kalau misalkan kalian nih majikannya memang ia punya rumah di sana dan kalian juga dipekerjakan di sana, harusnya kalian sudah punya planning nih. Maaf majikan, kali ini saya tidak mau pergi ke Cina. Ya udah kalau kayak gitu lecaulah, oke. Berarti hari itu majikan membayar 1 bulan gaji terminate, kita keluar. Alasan majikan ke imigrasi bla 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 bla, terserah. Yang penting kita tidak mencuri. Majikan boleh menulis report apapun ke imigrasi, tapi majikan tidak bisa memblacklist kita. Itu adalah kuasa imigrasi sendiri. Nanti saat kalian mencari majikan baru dan imigrasi bertanya kenapa kamu tidak finish kontrak, baru kamu ngomong saya akan dibawa ke Cina dan saya akan dipekerjakan di sana, saya tidak mau, maka dari itu saya menolak. Karena saya menolak, majikan menginterminate saya. Tegas, secara jujur kita ngomong sama imigrasi apa adanya. Imigrasi pun akan mendengar alasan kita,
ya. Jadi buat kalian nggak usah takut apapun ancamannya, apalagi agent-agent yang nggak mau nanggung resiko ya kan, penjilat majikan. Ini agent-agent yang udah nggak usah nanya agent lagi, kita harus sudah punya sikap sendiri aja. Dibawa ke Cina, dipekerjakan di Cina, itu tidak boleh. Saat kamu sudah masuk sel prodeo, ya udah terima saja sampai masa deportasi kamu. Kalau kamu tidak mau menunggu dengan waktu yang ditentukan aparat Cina, ya kamu harus nebus keluarga kamu ya. Nah, untuk menjaga diri kita supaya kita juga masih bisa bekerja di Hong Kong, lebih baik keluar dengan baik-baik secara prosedural. Oke? Nah, majikan tuh bukan itu aja cuy ya. Ada nggak sih yang dibawa ke Cina terus dikerjain di sana, dipekerjakan di sana? Solusi apa sih yang kamu debat ke majikan? Ya, terus kalau misalkan mbaknya di sini, kamu ngomong, kalau misalkan kamu mempersulit saya keluar dari rumah kamu, saya akan mengkasuskan kamu. Kalau kamu menyuruh saya bekerja di rumah itu di Cina, enak ya. Kalau kita berani tuh enak, bener nggak sih? Oke, dari sini ya, semoga revolusi teman-teman kita menjadi mental yang berani kalau benar. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.